Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat melanjutkan perkuliahan Civic Education ini. Pada kesempatan ini kita melanjutkan melalui Zoom meeting. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas terkait bab hak asasi manusia atau yang dikenal dengan HAM. Adapun agenda berikutnya adalah insya Allah saya akan menyampaikan materi terlebih dahulu, kemudian dari para mahasiswa yang bertugas pada hari ini menyampaikan materi makalah yang sudah dibuat. Baik, langsung saja. Berkaitan dengan hak asasi manusia. Sebelumnya, materi yang sudah saya bagikan, apakah terlihat di para mahasiswa? Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi berkaitan dengan HAM, itu merupakan hak asasi manusia yang berarti adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu. Sehingga hak asasi itu tidak dapat kita lepas ataupun juga tidak dapat kita pisahkan dari keberadaan ataupun eksistensi dari individu itu sendiri. Kemudian pengertian hak asasi manusia oleh beberapa ahli, ada yang mengatakan bahwa hak asasi manusia itu adalah hak yang diperoleh dari setiap manusia sebagai bentuk tanggung jawab ataupun juga konsekuensi ketika ia dilahirkan menjadi manusia ataupun juga diciptakan oleh Tuhan sebagai manusia. Kemudian ada pandangan dari pendapat ahli lainnya, yaitu adalah mengatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia, yang dimana jika tidak adanya hak tersebut, maka itu masih dianggap mustahil kita sebagai manusia yang hakiki dan bermartabat. Kemudian berkaitan dengan hak asasi manusia, tadi penjelasannya ada beberapa secara umum, sekarang ada yang khusus. Berkaitan secara khusus ini kita lihat dari sudut pandang Islam, bahwa istilah HAM itu ada termuat dalam Al-Quran dan hadis, walaupun secara tidak langsung ya. Artinya istilah HAM itu dikutipnya diambil dari istilah hak yang ditemukan dalam bentuk lain, yang maknanya itu berarti adalah kebenaran, kemudian kewenangan, kepemilikan atau hak milik dan kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang wajib dilindungi oleh hukum dan oleh hak orang lain. Istilah hak kita bisa ambil contoh di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 174 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ul haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin, yang artinya atau terjemahannya, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-sekali kamu termasuk orang-orang yang ragu ataupun orang-orang yang meragukan. Nah, kemudian berkaitan dengan hak tadi, maka manusia itu berdasarkan Al-Quran mempunyai kedudukan yang sangat penting di bumi, di mana manusia itu memiliki suatu akal yang membedakan dengan makhluk hidup lainnya, sehingga memperoleh suatu keistimewaan dan kemuliaan yang melebihi makhluk lain. Kemudian manusia juga diberikan kesempatan untuk tinggal di dalam bumi dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sebagai manusia, sebagai hambanya juga diberikan amanah untuk mengelola sumber daya yang ada di bumi dan dapat mengaturnya serta memimpinnya di dalam kehidupan ini sesuai dengan tuntunan dan aturan yang telah Allah ciptakan. Kemudian di dalam perspektif Islam,
HAM itu merupakan hasanah kemanusiaan yang berlandaskan kepada nilai-nilai normatif dan filosofis yang kuat bersumber pada Al-Quran dan hadis. Inilah yang kemudian menjadikan landasan bahwa setiap manusia memiliki hak dasar yang bersifat asasi yang dibawa oleh setiap manusia sejak lahirnya. Nah, kemudian hal inilah juga merupakan hak yang dikatakan bersifat kodrati. Kemudian sebaliknya menurut Islam, setiap orang memiliki kewajiban dasar yang bersifat asasi dan kodrati, artinya mengakui hak-hak dasar orang lain, sekaligus menghormati dan menghargainya. Nah, tentu ini juga merupakan implementasi pada nilai-nilai Pancasila, yaitu persatuan. Agar terus berlangsungnya suatu persatuan, maka kita juga perlu yang namanya mengakui hak-hak dasar orang lain, sekaligus menghormati dan menghargainya, agar tidak timbul yang namanya suatu disintegrasi bangsa, semisal perpecahan, pertengkaran, dan sejenisnya. Kemudian bagaimana atau apakah prinsip-prinsip HAM dalam Islam? Maka dikutip dari Masdar Mas'udi, beberapa prinsip hak asasi manusia dapat dilihat dari konsep Daruriyah Al-Khams yang dapat diuraikan sebagai berikut. Kita tentu ketahui bahwa kita memiliki hak yang namanya beragama ataupun berkeyakinan. Nah, dari sudut pandang Islam, bahwa dalam ajaran agama Islam, kebebasan itu merupakan hak asasi manusia. Termasuk di dalamnya kebebasan menganut agama sesuai dengan keyakinannya. Kemudian kita juga tidak dianjurkan untuk memaksakan keyakinan atau kepercayaan terhadap orang lain untuk menganut ajaran kita, yaitu Islam. Nah, akan tetapi jelas pada ayat 256 surah Al-Baqarah yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Nah, artinya untuk agama Islam merupakan sesuatu yang telah jelas jalan yang benar. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tahli yang amat kuat dan yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi di sini ada beberapa poin-poin bahwa yang pertama tadi adalah tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama atau kepercayaan tertentu. Kemudian yang kedua juga Islam memberikan kekuasaan pada orang-orang yang non-Muslim atau non-Islam untuk melakukan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Yang terpenting tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Kemudian ketiga, Islam menjaga kehormatan ahli kitab, bahkan lebih dari itu mereka diberi kemerdekaan untuk mengadakan perdebatan, bertukar pikiran, serta berpendapat dalam ruang lingkup ataupun juga batasan-batasan etika perdebatan. Kemudian ada makna-makna yang lain bahwa Islam itu datang itu bagaimana mengajarkan kita bertoleransi antar pemeluk agama, di mana sudah tercermin yaitu adalah larangan memaki sembahan penganut agama yang lain. Nah, walaupun kita ketahui bersama bahwa ketika orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu kita dapat katakan sebagai orang yang syirik ataupun juga menyekutukan Allah. Nah, tetapi untuk menjaga kerukunan dan toleransi dalam Islam, maka itu dalam hal wilayah muamalah kemasyarakatan, maka itu kita bisa laksanakan ya, bisa diakui. Tetapi pada wilayah keakidah, hal-hal seperti itu maka tidak dibenarkan. Artinya itu sudah merupakan perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Artinya yang tadi memiliki penganut agama lain. Tetapi kita konteksnya ketika berbangsa bernegara, maka lebih mengedepankan pada muamalah ini, kemasyarakatan. Kemudian hal-hal yang
membuat dasar itu adalah pada Quran Surah Yunus ayat 41 yang mengatakan, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Oke, seperti itu tadi beberapa penjelasan berkaitan dengan hak untuk memeluk keyakinan. Kemudian ada hak perlindungan dan pemeliharaan terhadap jiwa, atau artinya adalah hak untuk hidup. Kita ketahui bahwa kita tidak diperbolehkan yang namanya saling merampas kehidupan orang lain ya, atau menghilangkan nyawa dari orang lain. Karena ketika eksistensi manusia di muka bumi itu hilang atau katakan telah meninggal dunia, maka tanggung jawabnya untuk kemanusiaan pun akan tergugurkan. Adapun ayat-ayat yang menjadi suatu larangan, kita tidak boleh merampas hak hidup orang lain, itu ada di Al-Maidah ayat 32. Di sini jelas dikatakan bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam perbuatan kerusakan di muka bumi. Ya, mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Kemudian berkaitan hak perlindungan harta, intinya bagaimana memperoleh suatu harta itu dengan baik, dengan halal ya, thayyib dan halal. Kemudian juga sesuai dengan tuntunan syariah. Di sini ada ayat Quran yang menerangkan, yaitu Al-Baqarah ayat 188. Oke, kemudian berkaitan dengan hak pemeliharaan keturunan dalam Islam atau ada hak berkeluarga ya. Jadi berkaitan dengan suatu hak dari manusia itu ada pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya pada tahun 1999 nomor 39. Salah satunya adalah hak untuk memelihara keturunan. Nah, tetapi untuk memelihara keturunan tentunya kalau berdasarkan akidah tadi maka harus sesuai dengan syariah tadi ya, secara benar, yaitu secara sah melalui pernikahan, bukan jalur yang tidak diperkenankan atau diperbolehkan. Maka adapun larangan-larangan yang jelas itu adalah di Al-Isra ayat 32 berkaitan dengan larangan kita cara-cara yang tidak dibenarkan. Yang artinya adalah janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Nah, artinya Islam itu memandang dan menjunjung tinggi pemeliharaan keturunan sebagai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ini. Tetapi tentunya melalui prosedur yang tepat dan benar ya. Oke, kemudian berkaitan dengan hak asasi manusia. Jadi ada istilah di sini yang namanya pemangku hak, kemudian ada pemangku kewajiban. Pemangku hak itu adalah setiap individu, pemangku kewajiban adalah suatu negara. Adapun dari pemangku kewajiban negara memiliki kewajiban-kewajiban yaitu melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, kemudian individu juga memiliki suatu kewajiban untuk tidak mengganggu hak asasi manusia individu yang lainnya, seperti itu. Jadi intinya kita itu berkaitan dengan hak asasi manusia, bahwa nanti agar terciptanya suatu kondusivitas berbangsa dan bernegara, kemudian
selalu terciptanya rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Baik, mungkin ini saja dulu yang dapat saya sampaikan. Kemudian kita dapat lanjutkan diskusi presentasi melalui kelompok yang beranggotakan Mustika Ramadhani, Amalia Hasna, Della Puspita, kemudian Eni Maitika Aryani ya. Saya persilakan, mungkin siapa yang ingin meng-share materinya? Saya, Pak. Ya, baik, Mustika Ramadhani. Panggilannya Ajeng ya? Iya, Pak. Ya, oke. Ya, silakan dilanjutkan. Dimohon untuk mengefektifkan waktu 15 menit ya, menyajikan materinya. Terima kasih. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen kita Bapak Firnanda dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga bisa berkumpul walaupun dalam keadaan online ini. Tak lupa kita ucapkan salawat serta salam. Semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini saya sebagai moderator akan memandu kegiatan diskusi ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Della Puspita, ada Ajeng Mustika, Amalia Hasna, dan Eni Maitika. Jadi sebelumnya, kami mempunyai 4 sesi dalam kegiatan diskusi ini. Sesi pertama adalah pembukaan, sesi kedua penyampaian materi, sesi ketiga tanya jawab, dan sesi terakhir adalah penutup. Langsung saja pada sesi pertama yaitu pembukaan. Sebelum memasuki sesi penyampaian materi, marilah kita buka kegiatan diskusi ini dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja pada penyampaian materi yang akan saya bacakan tentang pengertian HAM. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, ataupun negara. Pengertian HAM menurut Undang-Undang Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Baik, selanjutnya penyampaian materi akan dilanjutkan oleh Saudara Eni Maitika. Saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pengakuan atas martabat dan hak-hak yang sama sebagai manusia hidup di dunia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) mengakui sebuah prinsip utama bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama yang tidak dapat cabut dari seluruh umat manusia adalah fondasi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian. DUHAM memberikan suatu pijakan dasar dari seluruh hak asasi yang terkandung bukan hanya tercatat dalam deklarasi tersebut, yakni semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan
hati nurani hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Berangkat dari pijakan dasar tersebut, kemudian lahirlah sejumlah hak asasi manusia yang tertuang dalam deklarasi tersebut. HAM tidak berdiam diri menjadi suatu norma yang hanya menjadi standar umum untuk keberhasilan bagi semua bangsa dan semua negara. Tetapi lebih dari itu, ia menjelma menjadi beragam kovenan internasional, konvensi, dan segala bentuk aturan hukum internasional. Deretan hak asasi manusia yang termaktub dalam deklarasi pun menggema ke berbagai konstitusi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Indonesia menuangkan sejumlah hak asasi manusia di dalam konstitusinya, termasuk juga meratifikasi sejumlah kovenan internasional dan konvensi HAM. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amelia. Baik, saya akan melanjutkan, yakni mengenai penghargaan dan penghormatan atas hak-hak asasi manusia dengan perlindungan hukum di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah sangatlah berperan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengedepankan penghargaan dan penghormatan individu sebagai wujud perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Dengan disahkannya peraturan perundang-undangan tentang HAM, yang pertama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Lalu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan ada juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan untuk saksi dan korban. Indonesia juga membentuk lembaga sebagai upaya penghargaan dan penghormatan HAM. Yang pertama ada lembaga negara yang bernama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan Komnas HAM. Lalu ada juga lembaga independen yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Selanjutnya, implementasi hak asasi manusia. Dari segi politik, ada 4 kebebasan dasar yang kita dapat, yaitu hak atas kebebasan berekspresi dan berkomunikasi, hak atas kebebasan berkumpul, hak atas kebebasan berorganisasi, dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Selanjutnya, dari berbagai media, hampir semua lapisan rakyat Indonesia sudah dapat mengekspresikan perasaan dan pendapatnya tanpa rasa takut atau was-was. Lalu, hak memilih keyakinan juga terbukti dengan banyaknya agama dan budaya yang terdapat di Indonesia, dan rakyat mampu bersikap secara toleransi. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri, masih ada saja pelanggaran HAM yang terjadi sampai saat ini. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ajeng. Baik, saya akan melanjutkan. Yang keempat adalah isu-isu terbaru terkait HAM, yaitu ada 4, LGBT, radikalisme, narkoba, dan seks bebas atau zina. LGBT sangat fokus terhadap isu hak asasi LGBT, karena menurut mereka dengan tidak adanya diskriminasi dan kriminalisasi terhadap orang LGBT, maka kehidupan LGBT akan berjalan sama normalnya dengan orang-orang heteroseksual. PBB telah bekerja dengan negara-negara anggota untuk menolak diskriminasi dan kriminalisasi. Berdasarkan homofobia dan transfobia bagi LGBT, hal ini sebagai bentuk pengakuan hak asasi manusia bagi orang-orang LGBT. Dan hasilnya lebih dari 30 negara telah melegalkan homoseksual dalam 20 tahun terakhir. Untuk menghadapi
resistensi dari LSM dan kelompok yang menentang atas ketentuan dari PBB tersebut, maka PBB melalui perwakilan dari negara-negara anggota memerintahkan untuk menjamin hak asasi manusia LGBT. Yang B, radikalisme. Radikalisme adalah suatu pandangan, paham, dan gerak yang menolak secara menyeluruh terhadap tantangan, tertib sosial dan paham politik yang ada dengan cara perubahan atau perombakan secara besar-besaran melalui jalan kekerasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme adalah paham atau aliran radikal dalam politik. Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dengan cara kekerasan atau drastis. Sikap ekstrim dalam aliran politik dalam kasus politik yang dimaksud radikal adalah orang yang ingin membawa ide-ide politiknya ke akar-akarnya dan mempertegas dengan cara yang sempurna doktrin-doktrin yang dihasilkan oleh usaha tersebut. Radikalisme merupakan gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat dengan motif beragam, baik sosial, politik, budaya, maupun agama, yang ditandai oleh tindakan-tindakan ekstrim dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi. C. Narkoba. Pengertian narkoba adalah narkotika dan obat-obatan. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakainya berlebihan. Ada pula pengertian narkoba dari para ahli. Menurut Gosset, pengertian narkoba adalah zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat kesehatan. Saat zat tersebut masuk ke dalam organ tubuh, maka akan terjadi satu atau lebih perubahan fungsi di dalam tubuh. Lalu dilanjutkan lagi dengan ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh. Sehingga jika zat tersebut dihentikan pengkonsumsinya, maka akan terjadi gangguan secara fisik atau psikis. Istilah narkoba menurut bahasa, selain diketahui narkoba menurut para ahli, dikenal juga narkoba menurut bahasa, yaitu narkotika, psikotropika, obat-obatan terlarang, dan zat adiktif. Sehingga Departemen Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan istilah tersebut sebagai NATZA, merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Yang keempat, seks bebas atau zina. Seks bebas adalah hubungan yang dilakukan di luar pernikahan, sebagaimana ditentukan dalam hukum perkawinan. Saat ini, masalah seks bebas ini sepertinya bukan lagi hal yang tabu di kalangan remaja. Maraknya seks bebas di kalangan pelajar dan mahasiswa seolah menjadi tren jika seorang siswi atau mahasiswi masih perawan, maka akan tergolong siswi atau mahasiswi yang enggak gaul dan terkucilkan dalam pergaulan anak zaman sekarang. Sementara itu, dampak sosial yang sudah pasti akan timbul dari kelahiran anak dari hasil seks bebas ini adalah kelahiran anak tanpa ayah, serta berbagai bahaya dan penyakit yang ditimbulkan seperti HIV atau AIDS. Maraknya perilaku seks bebas ini tentu dikarenakan oleh banyak hal. Salah satunya adalah karena perilaku ini tidak dilarang oleh hukum pidana sebagai hukum positif atau hukum yang berlaku.
Oleh hukum pidana, perilaku ini tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, pelakunya tidak dapat dipidana atau dihukum. Apabila dijelaskan mengapa hukum pidana tidak melarang perilaku seks bebas ini, jawabannya adalah karena KUHP yang berlaku sekarang ini adalah peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang berlaku berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Sekian dari saya. Kesimpulannya adalah hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Ya, baik ya. Terima kasih pada kelompok kedua menyampaikan sajian materinya. Kemudian silakan buat teman-teman mahasiswa jika ada pertanyaan, diberikan kesempatan untuk 3 orang mahasiswa saja ya dulu untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok kedua. Kemudian kita nanti lanjutkannya melalui WhatsApp. Ya, dimohon untuk bisa menjawab pertanyaannya melalui voice note ya. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Ini berhubung waktunya juga tinggal 2 menit kurang. Mungkin kita bisa beralih ke WhatsApp saja. Ya, Pak. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.